Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita bakal bahas tentang insentif mobil listrik CBU yang bakal berhenti di 2026. Kok bisa? Apa dampaknya dan kenapa pemerintah ganti roadmap industri EV? Yuk kita bahas sampai tuntas. Apa itu insentif mobil listrik CBU? CBU itu kepanjangan dari Completely Built Up alias mobil listrik yang diimpor secara utuh dari luar negeri. Jadi bukan diproduksi atau dirakit di Indonesia. Nah, selama ini pemerintah punya program insentif khusus yang bikin mobil listrik CBU ini bebas dari bea masuk, PPNBM, dan seringnya PPN juga dipermudah. Kebijakan baru insentif CBU tidak diperpanjang. Nah, kabarnya barunya adalah pemerintah memutuskan tidak akan memperpanjang insentif untuk mobil listrik CBU mulai 2026. Artinya, setelah 31 Desember 2025, mobil listrik impor utuh ini nggak lagi dapat fasilitas bebas bea masuk dan pajak seperti dulu. Bahkan izin impor CBU yang dikaitkan sama skema insentif itu tidak akan lagi dikeluarkan pemerintah. Jadi kalau kamu mikir beli mobil listrik dari luar negeri terus mau dapat insentif mulai 2026 udah gak bisa. Kenapa pemerintah mengubah roadmap EV? Pertanyaan besarnya, kenapa pemerintah tiba-tiba ubah arah gitu? Menurut pengamat otomotif, fokus pemerintah sekarang udah bergeser dari sekedar menjual banyak mobil listrik lewat impor menjadi mendorong industri EV yang benar-benar tumbuh di dalam negeri. Jadi bukan cuma jadi pasar buat produk luar negeri aja, tapi bikin ekosistem industri lokal yang kuat. Caranya, pemerintah sekarang mulai nerapin aturan yang lebih ketat soal tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Dan juga insentif untuk perusahaan yang invest di riset dan produksi EV di Indonesia. Intinya, yang mau nikmatin insentif besar adalah perusahaan yang benar-benar berkontribusi bikin industri lokal berkembang. Dampak ke harga dan industri. Oke, ini yang penting banget. Apa dampaknya? Kalau insentif CBU gak diperpanjang, otomatis harga mobil listrik impor bisa naik signifikan karena bea masuk dan pajak normal bakal kembali berlaku. Beberapa analis sampai bilang bisa kena sampai puluhan persen kalau insentifnya hilang. Tapi sisi positifnya, industri lokal justru bisa makin kuat. Produsen mobil yang sekarang cuma impor CBU terpaksa mikir ulang strategi, bangun pabrik di Indonesia, invest di lokal, atau keluar pasar. Itu yang lagi jadi pertanyaan besar sekarang. Apa kata pemerintah dan pelaku industri? Pemerintah bilang kebijakan ini juga bagian dari strategi jangka panjang buat mengurangi ketergantungan impor, memperkuat supply chain lokal, dan bikin Indonesia jadi pemain EV yang serius, bukan cuma konsumen besar. Sementara pelaku industri seperti asosiasi otomotif dan beberapa produsen tetap bilang kebijakan ini bikin pasar jadi lebih menantang. Mereka harus adaptasi strategi supaya bisa tetap kompetitif. Kira-kira EV Indonesia ke depan gimana? Kalau menurut saya, perubahan ini sebenarnya wajar banget kalau lihat gambaran makro. Banyak negara juga ganti strategi dari subsidi besar-besaran ke insentif teknologi dan produksi lokal. Indonesia punya potensi besar dari bahan baku baterai sampai tenaga kerja, tinggal gimana caranya bikin kebijakan yang ekonomis tetapi tetap menarik investasi. Intinya, EV di Indonesia bukan mati, tapi lagi berubah bentuk dari sekedar pasar ke pusat industri. Nah, itu dia pembahasan lengkap soal kenapa insentif mobil listrik CBU bisa tamat.
dan apa artinya buat industri EV di Indonesia. Kalau kamu punya pendapat atau pertanyaan, tulis saja di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.